Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Faisya Syafadila, BINUS Online University dari jurusan Computer Science kelas JBCA. Kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya dan teman-teman saya sudah kerjakan sebelumnya yang berjudul Moderasi Beragama di Era Media Sosial, Analisis Konten Ekstrim, dan Peran Influencer. Perlu diketahui bahwa saat ini kita semua hidup di era digital yang cukup dinamis. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan termasuk dalam hal ekspresi keagamaan. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga merupakan tempat berkembangnya konten-konten ujaran kebencian, konten ekstrim, bahkan polarisasi. Di tengah derasnya konten negatif yang menyebar di media sosial, moderasi beragama dalam hal ini menjadi hal yang penting untuk menjaga harmoni sosial. Sikap-sikap seperti toleransi, inklusivitas, dan dialog antar agama merupakan hal-hal yang perlu terus kita dorong. Hal ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 16 yang di dalamnya termasuk perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memanfaatkan kehadiran influencer dan juga tokoh agama di media sosial. Mengingat mereka memiliki jangkauan yang cukup luas dan pengaruh yang kuat terhadap opini publik terutama di kalangan anak muda. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi lintas sektor, akademisi, praktisi teknologi, komunitas agama, dan pemerintah perlu duduk bersama untuk merancang strategi yang konkret dan terstruktur. Ini selaras dengan SDG nomor 17 yang menekankan pentingnya kemitraan dalam menghadapi tantangan global. Rumusan masalah dari proyek ini yang pertama yaitu seberapa sering dan dalam bentuk apa konten ekstrim berbasis agama muncul di media sosial dalam kurun waktu tertentu. Lalu bagaimana peran influencer dan tokoh agama dalam menyebarkan atau menangkal konten ekstrim berbasis agama di media sosial, dan mengapa moderasi beragama penting dalam mencegah konflik sosial yang dipicu oleh konten ekstrim di media sosial. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah yang pertama untuk masyarakat. Tujuannya kami ingin meningkatkan kesadaran digital mereka agar mereka lebih waspada terhadap konten ekstrim yang tersebar di media sosial. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menerima informasi yang ada, terutama di media sosial. Dan yang paling penting, kami ingin membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya moderasi beragama sehingga konflik kedepannya bisa dicegah. Sedangkan bagi mahasiswa sendiri, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan growth mindset melalui analisa konten ekstrim secara kritis, memahami nilai moderasi, dan juga merefleksikan dampak sosial dari konten-konten tersebut. Di dalam proyek ini, kami melakukan observasi dan juga wawancara untuk mengumpulkan data-data. Dari hasil observasi yang sudah dilakukan, kami mengetahui bahwa ada dua kecenderungan dalam konten di media sosial. Yang pertama yaitu konten narasi moderasi beragama yang disampaikan melalui dialog antar agama, dakwah yang menunjukkan, serta konten edukatif untuk anak-anak. Konten yang menekankan pentingnya toleransi, kerjasama antar umat beragama, dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, terdapat pula konten yang membahas isu-isu radikalisme dan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran konten ekstrim. Beberapa video memang berupaya untuk mengedukasi publik mengenai bahaya propaganda ekstrim dan pentingnya literasi digital. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa konten yang penyampaiannya cukup provokatif yang berpotensi terjadinya polarisasi. Konten seperti ini justru seringkali viral karena sifatnya yang emosional dan juga sensasional. Lalu untuk wawancara sendiri, saya telah melakukan wawancara dengan akademisi, yaitu salah satu guru di suatu TK di Kota Malang. Beliau bernama Ibu Diana Rahmawati. Dari wawancara bersama Ibu Diana, saya mengetahui bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama ke anak-anak yang umurnya masih dini
cukup berbeda dengan bagaimana mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada orang yang sudah lebih dewasa. Di TK tersebut, guru-guru banyak menggunakan metode bercerita sehingga anak-anak yang usianya masih dini lebih mudah memahami dan menangkap apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Ibu Diana juga menyampaikan bahwa peran guru saja tidak cukup untuk menggaransi anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dengan baik dan tidak terkena dampak negatif dari media sosial. Dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan konten ekstrim di media sosial, ada beberapa solusi. Yang pertama, memperkuat peran tokoh agama dan influencer agar mereka aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang damai dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, komunitas digital, maupun akademisi untuk membangun narasi bersama. Selain itu, platform digital juga perlu untuk diajak bekerja sama agar lebih mendukung konten-konten toleran lewat algoritma mereka. Yang terakhir, penting untuk memproduksi konten dengan format yang lebih kreatif dan juga mudah diakses, terutama bagi anak muda. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran paham-paham ekstrim di media sosial. Memang banyak sekali tantangan yang muncul, namun saya juga melihat peluang yang besar untuk kita bisa lebih banyak menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian di media sosial. Pengalaman ini membuka mata saya bahwa sebenarnya semua pihak mempunyai peran penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Saya pribadi terdorong untuk lebih banyak menyebarkan pesan-pesan toleransi dan juga lebih bijak dalam memilah serta menyebarkan informasi di media sosial, dalam hal ini mengenai nilai-nilai keagamaan. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.